Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pasti ya sobat-sobat Balap Mania sudah tidak sabar lagi dengan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang balapan Junior GP di Eropa. Karena pasti sobat-sobat Balap Mania tidak sabar ingin menyaksikan aksi dari Veda dan juga Ramadipa. Sama ya sob, admin juga sudah tidak sabar ini menantikan aksi dari Veda dan juga Ramadipa di sirkuit balapan Eropa menghadapi pembalap-pembalap Eropa, terutama menghadapi pembalap dari Spanyol ya sob. Nah sob, selain Veda dan juga Ramadipa, pembalap dari Asia Tenggara, ada juga Kiatisak Singapong ya sob, pembalap dari Thailand. Nah masih ada satu lagi pembalap dari Asia Tenggara lainnya yang terpantau sudah OTW ke Spanyol juga ya sob, untuk melakukan persiapan menghadapi tes pramusim dan juga nanti ronde pertama di ajang Junior GP serta ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah pembalap ini adalah pembalap yang sebelumnya ikut di ajang Asia Talent Cup, bahkan menjadi meraih overall champion di Asia Talent Cup pada musim balap 2022. Namun ketika diorbitkan ke ajang balapan Eropa, pembalap ini memilih tidak melalui jalur Honda. Nah pembalap yang Amin maksudkan adalah Hakim Danis, pembalap binaan dari ZK Racing Team atau Zulfahmi Khairuddin Racing Team. Zulfahmi Khairuddin sendiri adalah mantan pembalap Malaysia ya, yang sudah pernah merasakan ketatnya persaingan di kelas Moto3. Bahkan Zulfahmi Khairuddin juga sudah pernah meraih podium di ajang balapan Moto3. Nah nanti pembalap ini Hakim Danis ya sob, akan dibina oleh ZK Racing Team. Dari sebelum balapan di Eropa juga sebenarnya Hakim Danis ini sudah dibina oleh ZK Racing Team yang berkolaborasi dengan Sepang International Circuit. Jadi cukup kuat untuk tim yang membina Hakim Danis ya, karena mereka memilih tidak melalui jalur Honda. Dan pada akhirnya di ajang balapan Junior GP ya, Hakim Danis dipersenjatai dengan tunggangan KTM RC 250 GP. Nah itu di Junior GP-nya, karena spesifikasi motor untuk di kelas Junior GP-nya ini sudah mendekati spesifikasi kelas Moto3-nya sob. Sedangkan nanti kalau pembalap-pembalap binaan Asia ya sudah pasti kita tahu ya, kalau sudah dari Asia Talent Cup kemudian diorbitkan ke ajang balapan Eropa dan melalui jalur Honda, pastinya mereka akan menggunakan motor Honda, motor prototipe Honda ya pastinya ya sob, di ajang balapan Eropa. Namun ketika mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, tentu saja mereka harus menggunakan motor KTM, karena di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup semua pembalap rata menggunakan satu merek, satu brand yang secara spesifikasinya juga akan sama, tidak akan banyak melakukan perubahan, karena tujuannya memang untuk mencari talenta balap muda yang memang berpotensi nantinya bisa diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah jadi nanti di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup semua pembalap menggunakan motor KTM yang memang kalau saat ini ya sob, kita lihat sugestinya mungkin ya sob, kalau menurut admin Honda memang saat ini terpuruk ya sob di level MotoGP-nya, tetapi akhirnya berdampak juga sampai ke kelas pemulanya sob, seperti di kelas feeder dan juga di program Road to MotoGP, dimana ketika balapan di Junior GP sampai-sampai ada yang bilang ketika pembalap menggunakan Honda maka dia akan sulit bertarung di barisan depan. Namun sebenarnya ya sob, kalau menurut pandangan admin ini sob, untuk motor di kelas Junior GP dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di European Talent Cup, spesifikasinya lebih kurang sama, tidak akan banyak diberikan ya dari segi regulasinya, tidak akan diberikan kelonggaran yang terlalu banyak untuk melakukan upgrade sob, karena memang tujuannya tadi untuk mencari talenta-talenta pembalap muda, pembalap belia yang nantinya akan diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah di kelas ini, di program Road to MotoGP, di Junior GP, Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di European Talent Cup, jadi ini lebih mengutamakan skill dari masing-masing pembalap, kemampuan dari masing-masing pembalap untuk melakukan adaptasi, kemudian memberikan feedback ketika balapan kepada mekanik ya sob, karena nantinya mereka ini akan memberikan feedback yang ini merupakan mungkin langkah awal bagi mereka, sehingga nantinya ketika mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan motor yang lebih complicated, mereka ini akan sudah terbiasa ketika memberikan feedback setelah balapan ataupun pada saat sesi kualifikasi ataupun juga di sesi pre-practice. Nah ini yang lebih pentingnya ya sob, yaitu pembalap bisa melakukan adaptasi dan juga memberikan feedback yang baik, sehingga nantinya mereka juga bisa meraih prestasi yang lebih maksimal ketika mengikuti ajang balapan yang sudah lebih tinggi lagi jenjangnya sob. Oke, jadi menurut admin ya tentang Veda dan juga Ramadipa dan juga Hakim Danis ataupun ada Kiatisak Singapong, pembalap dari Asia Tenggara yang saat ini mereka sudah berada di Spanyol. Kalau Hakim Danis memang terpantau sudah OTW, jadi belum
admin bisa pastikan apakah Hakim Danis memang sudah tiba di Spanyol saat ini atau belum. Tetapi memang sudah dikonfirmasi Hakim Danis sudah melakukan perjalanan ke Spanyol, ke Eropa ya tepatnya sob, untuk melakukan persiapan dengan timnya di Junior GP, dan juga nantinya melakukan persiapan untuk melakukan tes pramusim di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah sob, dan juga informasi update-nya ya sob mengenai tes pramusim. Yang sebelumnya kalau admin dapatkan informasinya itu untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup yang sebelumnya akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, akhirnya karena cuaca buruk dan juga banjir di sirkuit Jerez, untuk sesi tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup ini diganti jadwalnya menjadi tanggal 4 sampai dengan 6 April di bulan depan ya sob, di sirkuit Aragon Spanyol. Nah yang terbarunya ya sob, setelah admin mendapatkan bocoran dari media sosialnya ZK Racing Team, nah ketika memposting tentang keberangkatan Hakim Danis ke Eropa, di situ di posting juga ZK Racing Team ini ya membagikan juga jadwal Hakim Danis, yang mana pada tanggal 2 sampai dengan 3 April mendatang akan juga dilaksanakan sesi tes pramusim, official tes pramusimnya untuk ajang balapan Junior GP. Nah, kalau memang benar untuk Junior GP juga akan dilaksanakan sesi tes pramusimnya di awal bulan April nanti ya sob, di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Ini artinya Veda dan juga Hakim Danis ini akan padat jadwalnya sob di awal bulan April. Karena dari awal bulan April tanggal 2 dan 3 akan dilaksanakan sesi tes pramusim untuk Junior GP menggunakan motor spesifikasi Moto3, kalau Veda akan menggunakan Honda NSF 250 RW, sedangkan Hakim Danis akan menggunakan KTM RC 250 GP. Nah, sedangkan nantinya untuk sesi tes pramusim dari Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya akan dilaksanakan lagi setelah jeda, tidak ada jeda malahan ya sob, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 itu Junior GP, setelahnya langsung besoknya itu di hari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 sesi tes pramusim dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi cukup panjang ini sob, jadwal bukan cukup panjang ya, tetapi cukup padat ini jadwal dari Veda ataupun Hakim Danis ya di awal minggu nanti. Bahkan Kiatisak Singapore juga ya sob, karena Kiatisak Singapore akan balapan juga di Junior GP. Nah yang menjadi perhatian admin ya sob, kalau misalnya Hakim Danis ini sob, ketika nantinya melakukan tes pramusim untuk Junior GP dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, dia akan menggunakan motor KTM RC 250 GP. Nah ketika nanti tes pramusim di Red Bull MotoGP Rookie Cup sehari setelahnya ya sob, Hakim Danis ini akan melakukan tes dengan KTM RC 250R juga sob, karena mungkin spesifikasinya lebih rendah dari spesifikasi motor di Junior GP, namun secara spesifikasi tidak jauh, yaitu sama-sama KTM. Sedangkan untuk Veda dan juga Kiatisak ya, namun kalau perhatian admin jatuh kepada Veda tentunya ya sob. Nah untuk Veda sendiri, kalau misalnya nanti di awal bulan April ini ya melakukan tes pramusim untuk Junior GP, Veda akan menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Nah sehari setelahnya akan melakukan tes dengan motor KTM RC 250R untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi tentu saja hal ini menjadi suatu perhatian dan juga tanda kutip bagi Veda ya, bagaimana cara Veda beradaptasi dengan spesifikasi motor yang berbeda. Tidak seperti Hakim Danis, kalau admin katakan tadi ya, kalau misalnya spek dari Junior GP ke Red Bull MotoGP Rookie Cup mungkin berbeda, tetapi tidak jauh sob. Nah yang untuk Hakim Danis sama-sama menggunakan motor KTM, sedangkan Veda tadi akan menggunakan satu Honda di Junior GP, kemudian ketika Red Bull akan menggunakan KTM. Tentu saja adaptasi Veda harus lebih ekstra daripada Hakim Danis. Namun admin yakin ya sob, untuk kemampuan adaptasi Veda sudah dibuktikan dari musim sebelumnya. Ketika Veda baru diorbitkan ke ajang balapan Eropa, ketika Veda pertama kali pegang motor KTM RC 250, di situ Veda sudah bisa membuktikan bahwa ia memang memiliki kemampuan adaptasi yang cepat. Bahkan dengan sirkuit-sirkuit balapan Eropa yang belum pernah sama sekali Veda balapan di situ ya sob, Veda juga bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Dan kalau menurut pandangan admin lagi ya sob, mengenai mungkin sugesti dari beberapa orang yang melihat untuk ajang balapan Junior GP, pembalap yang menggunakan motor Honda mungkin akan sulit bersaing dengan pembalap-pembalap yang menggunakan motor KTM. Karena nanti di Junior GP tidak seperti di Red Bull ya sob. Kalau Red Bull satu merek KTM, kalau di Junior GP masing-masing tim bisa memilih menggunakan Honda ataupun KTM. Kalau di musim sebelumnya ada Husqvarna. Nah kalau musim ini mungkin tidak ada Husqvarna ya sob, karena KTM sedang dalam kondisi sulit dan informasinya
KTM di ajang balapan Grand Prix, bahkan di kelas feedernya hanya menurunkan KTM saja sob. Nah, jadi nanti di ajang balapan Junior GP ada beberapa pendapat ya sob, seperti yang admin katakan tadi, bahwa pembalap yang menggunakan Honda akan kesulitan bersaing dengan pembalap yang menggunakan KTM. Tetapi kembali lagi ya sob, kalau misalnya skill dan mental serta kemampuan adaptasi dari pembalap ini bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin sob, pembalap yang menggunakan Honda bisa mengalahkan pembalap yang menggunakan KTM. Secara sugestinya memang saat ini KTM dianggap sebagai motor yang cukup powerful di ajang balapan Junior GP ataupun di ajang balapan MotoGP lah ya sob. Nah, kalau misalnya Honda, karena sugestinya ini ya sob, motor Honda ini sedang dalam keadaan terpuruk, maka di kelas Junior GP pun seperti itulah pandangannya, di mana Honda dikatakan bukanlah motor yang bisa mengantarkan pembalapnya untuk bisa meraih podium ataupun untuk bisa bersaing di barisan depan di ajang balapan Junior GP. Tetapi sob, kalau kita lihat ya, di kelas Moto3, contohnya saja ada Taiyo Furusato. Taiyo Furusato pembalap dari Honda Tim Asia, pembalap yang menggunakan Honda NSF 250 RW. Spesifikasinya hampir sama dengan spesifikasi motor yang digunakan di ajang balapan Junior GP. Di ajang balapan Moto3 sendiri, Taiyo Furusato, kalau admin bilang ya, dari awal musim ini, bahkan di musim sebelumnya ya, di musim sebelumnya juga Taiyo Furusato bisa konsisten bersaing di barisan depan, setidaknya di barisan tengah lah ya. Tetapi kalau admin lihat dari musim sebelumnya hingga musim ini, admin lihat memang Taiyo Furusato ini adalah pembalap yang mulai bisa konsisten bersaing di barisan depannya sob, menggunakan motor Honda melawan tim lain yang menggunakan motor KTM. Jadi kalau dari pandangan admin, berarti sebenarnya Veda ini sudah mendapatkan motor yang memang kompetitif di ajang balapan Junior GP. Hanya saja kembali lagi bagaimana nantinya pada saat sesi tes pramusim dan juga nanti pada saat sesi balapannya ya, Veda bisa memberikan feedback yang baik sehingga mekanik bisa melakukan settingan yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik juga bagi Veda di ajang balapan Junior GP. Karena nantinya sob, di Junior GP juga tidak banyak melakukan upgrade, tidak bisa ya mekanik melakukan upgrade yang terlalu berlebihan. Palingan dari segi perangkat elektronik ya itu bisa dilakukan sedikit settingan, itu juga tidak boleh dari regulasinya ya sob, tidak boleh perangkat ataupun perangkat lunak ya, perangkat lunak yang tertanam di dalam perangkat elektronik di motor Junior GP baik di Honda NSF ataupun di KTM RC 250 ini tidak boleh diutak-atik sob. Namun bisa dilakukan upgrade sesuai dengan pabrikasi dari ECU ataupun perangkat elektronik yang sudah disetujui oleh pihak Junior GP. Nah, kalau misalnya sepertilah di Indonesia ketika menggunakan CDI ataupun ada beberapa brand perangkat elektronik digunakan ajang balapan nasional ya sob, di situ pembalap bisa melakukan upgrade dari settingan yang sudah disediakan oleh CDI tersebut, ataupun kalau di kelas Junior GP-nya berarti lebih kurang seperti itu ya sob. Jadi ini adalah kepintaran dari mekanik dan juga bagaimana feedback yang baik yang diberikan oleh pembalap untuk bisa memaksimalkan motor mereka di setiap ronde yang akan dihadapi di ajang balapan Junior GP. Karena tentunya feedback ini sangat penting ya sob dalam menghadapi berbagai macam sirkuit nantinya di ajang balapan Junior GP. Dan juga nanti feedback tentang suspensi. Nah, ini juga sangat penting di ajang balapan Junior GP karena nantinya hanya bagian-bagian ini saja yang dapat dilakukan penyesuaian untuk pembalap dan juga motor di ajang balapan Junior GP. Nantinya inilah yang akan bisa menjadi hasil maksimal dari masing-masing pembalap dan juga masing-masing tim apabila mereka bisa menerapkan strategi yang tepat kepada motor ataupun nantinya kepada perangkat-perangkat yang sudah mereka gunakan di motor mereka di ajang balapan Junior GP. Nah, jadi seperti yang admin katakan tadi, seperti Taiyo Furusato ya sob, yang bisa tampil kompetitif di barisan depan, yang mulai bisa konsisten. Ini artinya Veda juga bisa tampil kompetitif di ajang balapan Junior GP walaupun menggunakan Honda NSF 250 RW. Yang tadi admin katakan ya sob, kembali lagi bagaimana caranya Veda memberikan feedback yang baik sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ajang balapan Junior GP-nya sob. Karena kalau dari segi skill, mentalitas dan juga kemampuan overtake dan juga yang lain-lainnya ya sob, kalau menurut admin ini juga pandangan dari Veda ya sob. Menurut Veda juga skill dan mentalitas pembalap Indonesia dengan pembalap Eropa ini tidak jauh berbeda.
Nah, ini menurut pandangan dari Veda. Dari beberapa wawancara, Veda memang sering mengatakan seperti itu, Sob. Skill dari pembalap Eropa menurutnya ini 11-12 lah, Sob, dengan pembalap Indonesia. Ini artinya Veda memang memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi di dalam menjalani ajang balapan di Eropa di musim balap 2025 ini, Sob. Dan ini memang dibuktikan oleh Veda di musim balap 2024, di mana Veda bisa konsisten, Sob, bersaing di barisan depan melawan pembalap-pembalap Eropa yang sudah jauh berpengalaman. Menurut Veda di musim balap 2024 di ajang balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, Sob, pembalap yang dia hadapi ini secara skill lebih kurang sama, hanya saja mereka itu dimenangkan karena pengalaman yang sudah 2 tahun ataupun 3 tahun balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, ini berarti memang Veda memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sob. Dan ini bukan hanya sekedar omongan dari Veda, tetapi langsung dibuktikan oleh Veda di sirkuit, karena Veda berhasil meraih podium di musim balap 2024, di musim perdana Veda balapan di Eropa. Di musim perdana Veda balapan menggunakan motor KTM RC250R, tetapi Veda membuktikan memang dia ini secara skill 11-12, Sob, dengan pembalap Eropa yang sudah jauh berpengalaman balapan di sirkuit balapan Eropa di ajang balapan program Road to MotoGP di Eropa. Dan kali ini menurut admin, Veda juga bisa membuktikan di ajang Junior GP bahwa dengan motor yang memang kompetitif, walaupun dari secara sugestinya ya, Sob, orang menganggap motor Honda tidak kompetitif, tetapi sebenarnya kalau menurut admin, motor Honda NSF 250 RW yang akan Veda gunakan di Junior GP adalah motor yang kompetitif. Jadi kembali lagi, tingkat kepercayaan diri Veda lah yang akan nantinya menentukan apakah Veda bisa berprestasi di musim ini pada ajang balapan Junior GP. Tetapi yang lebih pentingnya ya, Sob, kalau menurut admin, jangan hanya mengejar podium di musim perdana Veda. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana Veda bisa konsisten meraih poin. Karena kalau misalnya pembalap tersebut tidak bisa konsisten meraih poin, tentu saja hal tersebut percuma ya, Sob. Karena apa gunanya meraih 1 ataupun 2 podium di 1 ataupun 2 ronde kalau tidak bisa konsisten. Dan pada akhirnya yang dilihat itu adalah hasil akhirnya, Sob. Hasil akhir dari setiap musim dari ajang balapan yang diikuti oleh pembalap ini, Sob. Dan inilah yang menurut admin yang harus diperhatikan oleh Veda dan juga Ramadipa ya, pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Eropa di musim balap 2025 ini, Sob. Semoga saja mereka bisa tampil kompetitif dan juga konsisten di dalam meraih poin di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti, baik di Junior GP ataupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga untuk Ramadipa di ajang balapan European Talent Cup. Oke, Sob, jadi itu saja ya pembahasan untuk admin di video kali ini. Menurut admin tadi, motor yang digunakan Veda walaupun menggunakan Honda, Veda akan mendapatkan motor yang kompetitif melawan tim-tim yang menggunakan motor KTM. Jadi itu saja ya, Sob, dari admin. Semoga saja apa yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, Sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.